Selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa, kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit sembari menunggu Bapak Ibu yang lain mengkoneksikan audionya. Kita tunggu dan kita tunggu Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih belum join Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I, yang kami hormati Bapak Suhardi Amiras PDI selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan workshop virtual video interaktif dengan Edpuzzle. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan workshop virtual ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana ini merupakan pertemuan ketiga. Wah, tidak terasa sekali ya Bapak Ibu, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Nah, akan tetapi Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group untuk 2 hari berikutnya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir karena masih ada 2 hari lagi di mana Bapak Ibu masih bisa menggali mengenai Edpuzzle ini yang tentunya sangat powerful sekali begitu ya Bapak Ibu. Di mana kita flashback terlebih dahulu Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama Bapak Ibu telah mengenal apa sih sebenarnya Edpuzzle ini. Di mana Bapak Ibu yang awalnya mengira bahwasanya Edpuzzle itu seperti teka-teki atau menggabung-gabungkan, dan ternyata Edpuzzle ini adalah sebuah platform untuk membuat video interaktif. Dan kemudian Bapak Ibu juga telah mengetahui bagaimana cara membuat akun Edpuzzle, kemudian Bapak Ibu juga telah mengetahui bagaimana caranya membuat video atau memotong video, begitu ya Bapak Ibu. Dan pada pertemuan kedua kemarin Bapak Ibu juga telah mengenal bagaimana sih sebenarnya membuat kelas, kemudian mengintegrasikan Edpuzzle ini ke Google Classroom, begitu ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu juga telah mengenal bagaimana caranya menyerahkan nilainya kepada siswa ke Google Classroom. Nah, pada pertemuan ketiga ini Bapak Ibu akan lebih mengenal lagi nih terkait Edpuzzle yang tentunya banyak sekali hal-hal yang powerful dan Bapak Ibu perlu ketahui. Dan nantinya Bapak Suhardi Amir akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengunduh buku nilai, kemudian bagaimana caranya memodelkan Edpuzzle tapi model live, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian cara membuat proyek video PJBL dan menambahkan kuota yang kemarin dijanjikan oleh Bapak Suhardi ini. Nah, di Guru Inovatif Indonesia ini sesuai dengan moto kami, Bapak Ibu belajar, berkarya, dan berinovasi. Tentunya Bapak Ibu diharapkan untuk fokus pada materi dan Bapak Ibu diharapkan untuk mempraktekannya. Nah, terkait presensi ataupun kehadiran, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia nantinya akan menyiapkan dokumennya secara utuh dan lengkap dan akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tenang saja, tidak perlu khawatir, dan nantinya segala bentuk dokumennya akan kami kirimkan mungkin
nanti akan kami informasikan lebih lanjut di WhatsApp group begitu. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Nah, di sini di Guru Inovatif Indonesia ini kami menghadirkan Bapak Suhardi Amir SPDI. Beliau merupakan Edpuzzle Certified Coach. Jadi Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengetahui tentang powerful-nya Edpuzzle begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Suhardi Amir SPDI untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ketemu lagi di malam hari ini. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Guru Inovatif Indonesia dan seluruh timnya yang telah memberikan saya kesempatan, dan Bapak Ibu yang luar biasa yang pada malam hari ini sudah hadir kurang lebih 121, insya Allah terus akan beranjak naik. Malam ini adalah malam terakhir kita, malam terakhir kayak judul nyanyian ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa bertemu ya Bapak Ibu di kesempatan lainnya, mungkin di agenda atau di materi-materi yang lebih luar biasa lagi. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan coba sama-sama belajar bagaimana cara membuat live mode. Jadi kalau misalnya yang saya sampaikan pada malam kemarin itu Edpuzzle digunakan untuk secara asinkronus di rumah peserta didik masing-masing. Nah, sekarang Bapak Edpuzzle ternyata bisa juga digunakan secara sinkronus langsung di dalam kelas secara live gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah hanya materinya, kemudian dan lain-lainnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen ice breaking dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu nanti kembali bergabung di ya. Sebentar, saya share. Oh, sebentar ya Bapak Ibu, nanti ini sudah langsung masuk ke bagian ini. Oke. Share sound. Here we go. Multiple choice design. Oke, Bapak Ibu, kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya masih mengubah video interaktif menggunakan Edpuzzle. Bapak Ibu, saya Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu terlebih dahulu Bapak Suhardi. Mungkin Bapak Suhardi masih terlempar dikarenakan terkendala sinyal atau jaringan ya Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu. saya terlempar keluar. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksi saya tidak terlalu baik sepertinya malam ini. Oke. Ya. Ibu Melisa, suara saya terdengar ya? Mbak Melisa? Terdengar Bapak? Terdengar? Halo, Mbak Melisa, suara saya terdengar? Terdengar Pak, tetapi terdengar Pak. Videonya tapi Saya putus-putus tidak bisa patah-patah mendengar. gitu Pak. Oke. Saya baru bisa mendengarnya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu.
Saya ganti kode kelas dulu. Mohon maaf, Pak Tony Yuliadi dan Ibu Nur Hayati, saya ganti kode kelas dulu. Mohon ditunggu sebentar. Atau saya, ya, bandwidth saya disampaikan low. Boleh saya matikan kamera aja ya? Iya Pak, tidak apa? Oke, izin ya Bapak Ibu saya mematikan kamera. Oke, baik. Bentar, saya hidupkan PowerPoint-nya dulu saya tampilkan. Masih proses. Oke. Confirm. Oke, sebentar. Kodenya 73521. Oke, baik. Bapak Ibu silahkan bergabung dengan di kelas saya. Ini adalah saya sudah kirim di link chat di Zoom. Silahkan Bapak Ibu untuk bergabung sekarang. Sudah ada Pak Muhammad Imron. Oke, saya share dulu. Share secara keseluruhan aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah ada 18 Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa, karena di sini kita ada 178, paling tidak ada 100 yang bisa bergabung di kelas saya pada malam hari ini. Yuk, boleh ya Bapak Ibu. Ada sudah Pak Muhammad Imron, ada Bapak atau Ibu Mugi, Ibu Mugi Rahayuningsi, ada Ibu Triani, ada nih, atau Ruru. Oke, ada Ibu Sutini, ada Ibu Nurhani. Bapak Ibu silahkan ya, saya kirim kembali selamat malam semua, maaf belum bisa gabung, baru bisa gabung oh ya. Terima kasih, selamat datang Ibu atau Bapak Ibu Paula ya. Silakan masuk di, oke Pak Masudi Muhammad, silakan masuk di ini ya Bapak Masudi di kelas poin saya, biar Bapak Masudi nanti bisa terlihat, oh Bapak Masudi hadir nih gitu. Oh sudah masuk ternyata Pak Masudi. Ada Bapak atau Ibu Zulhaji, ada Pak Tegula Lumaksono, ada Bapak Dani Kusuma. Pak Tony Yuliadi sudah gabung belum Pak Tony? Kalau sudah gabung, jempol Pak Tony. Kayaknya Bapak nggak bisa hidupin mic. Oke, sudah ada 60. Ayo Bapak Ibu silahkan. Masih saya tunggu sebentar lagi, 1 menit lagi deh. 19.12. Ada Pak Ahmad Basuni. Ya, hadirnya di sini ya, Bapak Ibu di kelas poin saya ya, Bapak Ibu Mawarni, Ibu Mawarni, Ibu Ani, Bapak Yani atau Ibu Yani, silakan gabung di kelas poin saya. Hadirnya di sini. Tadi disampaikan sama host, hadir kolom chat tidak untuk hadir presensi. Oke, silakan gabung ke Google Classroom saya. Google Classroom saya, kelas poin saya. Oke, Bapak Ibu sudah 19.13. Saya lanjut. Bapak Ibu nanti silahkan bergabung bagi yang belum bergabung. Nanti Mbak Melisa mungkin boleh bantu untuk share lagi linknya ya, untuk supaya teman-teman guru yang lain bisa bergabung. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah ada 74 yang bergabung di kelas poin saya. Nah, Bapak Ibu saya pengen tahu lagi dong, Bapak Ibu, apa kendala setelah Bapak Ibu mempraktekkan materi di pertemuan kedua.
Yang sudah mempraktekkan silakan sampaikan keluhannya atau kendalanya. Kemudian yang kalau belum mempraktekkan ya Bapak Ibu juga boleh sampaikan kenapa belum dipraktekkan. Gurunya galak ya. Oke, Bapak Ibu saya berikan waktu kurang lebih 3 menit deh untuk menyampaikan keluh kesahnya. Apa sih kendalanya? Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya izin close submission. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang baru ngetik, wah sudah nggak bisa masuk lagi. Oke, kata Pak Mas Ruhan, pasti perlu banyak latihan ya Bapak. Saya juga masih harus banyak-banyak latihan. Belum sempat Bang, oke nggak masalah Pak Teguh. Saya sudah daftar sebagai guru di Edpuzzle. Apakah bisa mengubah menjadi siswa? Secaranya bisa. Nanti gabung pas masuk di edpuzzle.com, nanti pilih gabung, nanti di sana ada guru dengan siswa. Nah sekarang kalau misalnya jadi guru, kalau mau jadi siswa, oke ya. Kemudian alhamdulillah masih kendala sinyal. Maaf belum sempat praktik, nggak apa-apa. Kemarin sudah praktik tapi mohon maaf hari ini belum sempat karena lagi nyusun modul pembelajaran semangat gitu. Kemudian kendala media di sekolah tidak mendukung. Media di sekolah tidak mendukung. Yang dibutuhkan ya proyektor ya kalau misalnya live mode. Tapi kalau misalnya untuk di sekolah di rumah, saya rasa tidak perlu dengan sekolah. Oke, belum sempat praktek karena mengerjakan P5. Oke, dan peringatan Hari Batik Nasional. Oke, hari-hari ini saya juga di Jambi kita disuruh pakai batik ya. Kendalanya saya belum punya Google, ikuti langkah-langkah pembelajaran. Tidak mesti harus punya Google Classroom ya, Ibu Nadia. Belum mempraktekkan Pak, masih fokus belajar materinya dulu. Oke, semangat, belum mempraktekkan karena sedang ada kegiatan. Selain Jarnet, saat ini Mapel yang saya ampu sedang ujian modul. Semangat Ibu Rara, belum sempat praktek karena masih ada kendala. Oke, Bu Ana masih aman ya. Malam ini pertanyaannya boleh ditambah ya Ibu Ana, bisa sampai 5 biar ganjil. RCT, SMA 1 Batu Raden belum ada guru yang menggunakan. Tidak masalah, Ibu yang menjadi pionirnya atau pilot project-nya. IPA Iketut, terkendala sinyal, kemudian waktu mempelajari saya harus mengajar, kemudian siang harus ikut PPG, malam harus ikut Zoom meeting. Wah, keren banget Pak Ketutra Rudiangga. Kategori berapa Pak? Untung Supriyadi, alhamdulillah lancar. Pak Teguh, kendala sekolah kami belum menggunakan LMS Google Classroom. Tidak menjadi masalah, Bapak. Pak Teguh boleh pakai Google kelas yang ada di Edpuzzle. Ibu Elvi Zainab tidak ada kendala, sangat mempermudah dalam mengajar. Benar banget. Jadi terkadang Bapak Ibu ada materi tertentu atau mungkin ada momen-momen tertentu itu tuh kita lelah banget mengajar Bapak Ibu. Nah, penolong kita salah satunya itu adalah Edpuzzle. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya.
2 kali pertemuan diganggu tamu, ada kegiatan Zoom di sekolah. Ya, tamu diganggu ya. Nyimak tidak fokus. Oke, nyimaknya tidak fokus kenapa Bapak atau Ibu Hari? Siti Khadijah sudah dicoba tapi belum maksimal. Oke. Dwi Rianti Purba, kenapa ya? Kasih, maaf Pak, Pak saya baru bergabung, izin menyimak dulu. Oke, masalah jaringan lagi, kendala sinyal. Sudah praktek buat video, kenapa? Ada masalah apa? Terbatasnya sumber video rujukan yang sesuai dengan pelajaran-pelajaran spesifik seperti perbankan syariah. Iya, mungkin boleh cari di YouTube ya, Bapak. Coba-coba, tapi karena sibuk jadi belum sempat sih ya, sibuk. Belum sempat mencoba lagi karena sedang mengikuti PPG. Ya, semangat. Kategori berapa? Kalau kategori 1 sudah mau masuk UKIT ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya save for review. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin lagi mengajak Bapak Ibu untuk main kuis sedikit ya. Hanya 5 pertanyaan saja. Tunggu dulu sebentar. Kenapa ini tidak ada pertanyaannya dan kunci jawabannya? Apakah ada masalah? Oh, sepertinya saya lupa menyampaikannya. Oke deh, tidak masalah karena sudah 19.20 nanti menyita waktunya. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini yang akan kita sama-sama pelajari adalah mudah-mudahan waktunya tercapai ya. Pertama kita akan belajar bagaimana cara mengunduh buku nilai kalau yang Bapak Ibu tidak menggunakan LMS Google Classroom. Jadi kalau misalnya yang Bapak tadi tidak menggunakan LMS Google Classroom mau ngambil nilainya, itu sangat memungkinkan sekali, bahkan sudah dalam berbentuk Excel. Kemudian, nah ini yang paling keren, cara menggunakan live mode di Edpuzzle. Kemudian kita akan bagaimana cara membuat project video untuk siswa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang akan membuat model pembelajaran PJBL. Nah, yang ikut PPG nih, tapi udah lewat ya. Yang ikut PPG. PPG kan biasanya dimintanya PJBL dengan PBL gitu ya. Nah, itu sangat memungkinkan sekali menggunakan project. Kata ibunya, ya kenapa baru tahu gitu kalau ternyata Edpuzzle bisa digunakan. Nah, kayak nggak masalah. Kemudian bagaimana cara menambah kuota video di Edpuzzle? Tadi malam saya sampaikan kuota video kita itu yang ada di Edpuzzle itu hanya 20 ya Bapak Ibu, tapi kita bisa menambahnya. Menambah, dan menambah terus. Nanti saya akan perlihatkan. Mudah-mudahan waktunya tercapai. Baik Bapak Ibu, kita akan coba masuk dulu di Edpuzzle-nya. Sebentar. Saya mau share screen. Oke. Nah, sudah masuk. Kita masuk di Edpuzzle. www.edpuzzle.com. Bapak Ibu yang baru bergabung, saya izin mematikan kamera ya, Bapak Ibu, bukan karena apa-apa, cuma jaringan saya terdeteksi low gitu. Oke, nggak masalah. Nah, yang akan kita lakukan tadi pertama adalah saya lihat contekannya dulu, ya unduh buku nilai. Nah, untuk mengunduh buku nilai, Bapak Ibu, maka kita harus masuk ke kelasnya. Salah satu kelasnya, anggaplah kita akan masuk di kelas Edpuzzle GID ini ya. Nah, seperti itu sudah ada 8 orang yang mengerjakan dari 6. Kita koreksi dulu, lihat dulu apakah sudah ada nilainya. Oke, sudah. Ini saya perbaharui dulu di Google Classroom. Nah, sudah selesai, kita balik lagi. Nah, untuk mengunduh buku nilai itu ada di sini, Bapak Ibu. Karena saya menggunakan Google Classroom, biasanya sih tidak keluar. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak menggunakan Google Classroom, itu biasanya akan muncul. Ya. Nah, kadangkala dia muncul, kadangkala juga tidak Bapak Ibu. Tapi sepertinya ini muncul Bapak Ibu nilainya ya. Ini adalah buku nilainya. Pak Pak Darni Adam itu mengerjakan prosedur teks ini nilainya 60. 80. Nah, ini adalah skor totalnya. Beliau total waktu yang dihabiskan untuk menontonnya itu adalah 50 detik, 53 detik. Adakah yang lebih lama? Nah, ini ada yang lebih lama, ada yang sampai 1 menit. Nah, cara mengunduhnya itu di sini Bapak Ibu. Unduh buku nilai. Klik, kemudian dia akan berada di
bagian bawah ini. Oke, saya matikan share screen-nya lagi karena akan memperlihatkan secara keseluruhan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, wah bentuknya berantakan. Nah, ini cara merapikannya gampang sekali Bapak Ibu. Ini tinggal kita blok. Ini kita blok semuanya ya sebanyak siswa seperti itu. Baru kita pergi ke data. Oke, kemudian kita pilih text to column. Saya ulang ya Bapak Ibu, dari home kita pergi ke data, kita pergi text to column, kita klik seperti ini, kemudian biarkan seperti ini, kemudian kita pilih next, dan tab ini kita buang, kita ganti dengan koma. Karena ini kan menggunakan koma nih Bapak Ibu, lalu pilih finish. Tara, sudah keluar nih Bapak Ibu nilainya ya, nilainya. Jadi kayak misalnya siapa nih Pak Darni skornya 80. Nanti ini rata-rata nih Bapak Ibu, rata-rata nilai. Jadi kalau berapa banyak video yang kita berikan di sini nanti akan berjejer nilainya di sini. Keren kan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan pembuatan nilainya yang masih manual ataupun menggunakan LMS lain, misalnya ada ya Bapak Ibu yang menggunakan LMS sekolahnya sendiri, nah Bapak Ibu nilainya sudah jadi di sini. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini adalah untuk buku nilainya. Ini saya tidak save. Gampang ya Bapak Ibu untuk mendownloadnya, jadi semuanya sudah lengkap untuk di buku nilainya. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau yang kita menggunakan Google Classroom itu buku nilainya tidak muncul di sini karena dia otomatis terkirim ke Google Classroom. Nah seperti ini Bapak Ibu, ada banyak biasanya yang tidak muncul. Itu yang pertama materi kita. Nah sekarang kita akan bagaimana cara menggunakan live mode di Edpuzzle. Nah, Bapak Ibu, pada fase ini saya nanti meminta Bapak Ibu partisipasinya ya untuk mengikuti ini biar Bapak Ibu juga bisa merasakan vibes-nya nanti. Bagaimana sih si siswa itu mengerjakan, bagaimana tampilan ke gurunya. Nah, untuk membuat live mode, Bapak Ibu saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk membuat kelasnya yang kelas terbuka saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan kelas klasik juga nggak masalah sih. Atau Bapak Ibu mau membuatnya di Google Classroom juga nggak masalah. Kalau biasanya saya, kalau untuk live mode itu benar-benar tidak saya gunakan untuk pengambilan nilai secara otentik, Bapak Ibu. Hanya kayak memberikan kayak enrichment atau penambahan pengayaan, ataupun Bapak Ibu mau menjelaskan materi tertentu. Nah, walaupun nanti ada nilai yang dihasilkan, Bapak Ibu, kalau saya biasanya tidak mengambil untuk itu sebagai nilai otentiknya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin seperti itu juga nggak ada masalah. Nah, untuk memudahkan kita coba menggunakan yang kelas terbuka saja ya Bapak Ibu. Nah, fasenya tetap sama. Yang kita lakukan adalah kita mencari dulu konten atau materi yang akan kita sampaikan. Katakanlah misalnya kita akan membuat materi tentang misalnya penjumlahan. Oke, penjumlahan kayaknya ini materi di SD ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada di sini penjumlahan, kita cari yang durasinya pendek-pendek saja. Penjumlahan rata-rata panjang nih Bapak Ibu ya. Materinya lama nanti kalau misalnya kita akan praktekkan. Tapi nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu, kita nggak usah ngerjain semuanya nanti. Oke, nah selanjutnya misalkan yang kita akan pakai ini adalah ini Bapak Ibu, tapi ini tidak ada pertanyaannya. Oh, udah ini aja. Ini sudah ada pertanyaan, 5 pertanyaan di dalamnya. Oke, kita klik seperti ini Bapak Ibu. Ini kita ambil yang punya orang lain ya, bukan punya kita sendiri. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau buat sendiri silahkan. Dengan senang hati Bapak Ibu silahkan buat seperti kemarin, ambil di YouTube, kemudian buat pertanyaan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah tugaskan di bagian ini.
Kemudian kita pilih kelas yang akan kita jadikan sebagai live mode-nya. Misalkan kita akan bagikan di fase 4E terbuka ini. Fase 4 terbuka. Kemudian kita kapan mereka bisa setting, kapan mereka bisa mengerjakannya. Misalkan karena kita malam berarti sekarang jam 7. Oke, kita simpan. Kita nggak perlu memberikan batasan akhir. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih tugaskan. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Nah, di sini ada tulisan model live dan di sini ada bagikan tugas. Nah, karena malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Edpuzzle ini di model live atau model langsung, tinggal kita klik seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita ada di sini penyampaiannya bahwa bagikan layar Anda dengan menggunakan proyektor. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan proyektor di dalam kelas atau orang biasa bilangnya LCD proyektor seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya di dalam kelas kayak semacam apa namanya TV yang besar, panel yang besar itu jauh lebih bagus lagi. Kemudian kita beritahu siswa kita bahwa mereka harus masuk ke dalam kelas yang bernama fase 4. Kemudian kita akan nanti penetapan ini langsung model live-nya akan otomatis muncul di layar mereka. Oke, kita klik ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik ini Bapak Ibu, klik link ini. Nih, kemudian kita bagikan ke peserta didik kita. Saya bagikan ke sini ya. Wah, tidak ini ya, tidak hidup linknya. Sebentar, Bapak Ibu. Saya hidupkan dulu linknya. Nah, sudah Bapak Ibu. Silahkan diklik. Atau saya pindahkan ke bagian Emery juga sebagai sampelnya ya di sini. Saya hapus. Bentar. Oke. Saya kirim ulang linknya Bapak Ibu ya. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Silahkan diklik untuk bergabung di kelas saya. Kemudian ada sudah Bapak Yaser yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak. Kemudian kita masukkan nama kita di sini. Misalnya namanya saya pilih Ibu Yani. Nah, saya tulis di sini Yani itu. Kemudian bergabunglah dengan kelas terbuka. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yani sudah bergabung ya Bapak Ibu. Ini adalah layar siswa yang akan tampil di siswa dan ini yang akan tampil di punya guru. Oke, sudah ramai yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita klik mulai, maka pastikan seluruh siswa Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas Bapak Ibu di sini ya, karena kalau kita sudah klik mulai, peserta tidak bisa nyusul. Saya ulang Bapak Ibu, jadi sebelum memulai live-nya, live mode di dalam kelas, Bapak Ibu pastikan peserta didik Bapak Ibu sudah gabung semuanya. Jangan ada sampai yang tertinggal, kecuali kalau mungkin dia nggak bawa handphone, nggak mungkin kan kita suruh dia bawa pulang ambil handphonenya dulu. Atau misalnya dia nggak ada paket, kemudian kita minta dia beli paket dulu ke konter, nggak mungkin. Jadi pastikan yang bawa handphone itu benar-benar sudah bergabung. Masih ada yang mau bergabung Bapak Ibu? Kalau sudah nggak ada mau bergabung, kita bisa langsung mulai live mode-nya. Oke, saya tunggu ya Bapak Ibu kurang lebih 19:31 menit lagi deh Bapak Ibu. Karena kalau saya sudah mulai Bapak Ibu nggak bisa nanti ikut bergabung. Nah, biasanya saya ulang lagi penggunaan untuk live mode ini Bapak Ibu saya gunakan
untuk misalnya menjelaskan materi yang ada di YouTube ya, yang menurut saya orang yang lebih bisa menjelaskannya dengan tampilan yang berbeda gitu. Nah, kerennya lagi Bapak Ibu, ya kita bisa memberikan pertanyaan atau bisa memberikan catatan terhadap video yang kita tampilkan ke peserta didik kita menggunakan live mode ini. Sudah seperti ini? Oke. Sudah 19.34. Oke, baik Bapak Ibu. Saya langsung mulai ya Bapak Ibu. Kalau saya mulai, Bapak Ibu sudah nggak bisa bergabung lagi. 3, 2, 1. Layar handphone Bapak Ibu atau gadget Bapak Ibu akan berwarna putih. Nah, ini adalah peserta, maka peserta didik kita, mereka harus fokus ke sini ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Nah, terlihat di sini ya Bapak Ibu. Ya, di sini kelihatan ya, aduh, dia keluar pula. Oke. Sayangnya saya kalau keluar ini yang ini agak repotnya Bapak Ibu karena dia harus memulai lagi dari nol. Oke, connected nggak masalah. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini saya matikan aja mungkin suaranya ya, karena nanti akan mengganggu 8.761. Nah, ini saya matikan suaranya Bapak Ibu biar gak mengganggu nanti channel dari Guru Inovatif Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi di menit tertentu Bapak Ibu, dia akan berhenti dengan ada seperti ini. Hasil jumlah 23.345 dengan 41 adalah, nah peserta didik itu bisa langsung menjawab di sini Bapak Ibu. Ini adalah layar handphonenya. Jadi mereka melihatnya itu di papan tulis atau di layar proyektor yang kita miliki. Peserta didik cukup menjawabnya di handphone mereka masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Misalkan saya jawab ini yang di atas. Nah, peserta didik tinggal jawab next question. Apakah sudah ada yang menjawab? Nah, di sini belum terlihat ada yang menjawab, Bapak Ibu. Kita bisa melihat berapa yang sudah menjawab dan berapa yang belum. Kemudian, seperti ini. Ya, sudah ada yang menjawab ya, Bapak Ibu. Bentar, Bapak Ibu. Oke, kita submit. Nah, itu sudah ada 4 orang yang menjawab, 5. Nah, sementara di peserta didik akan tampil seperti ini, menunggu jawaban dari teman sekelas Anda. Nah, Bapak Ibu pastikan peserta didik kita sudah menjawab ya. Ini di sini di bagian ini tadi ada banyak pertanyaan. Sudah ada 11 orang yang menjawab. Baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tidak perlu menjawab semuanya ya. Saya boleh lanjutkan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, peserta didik Bapak Ibu, wah Pak, Bu, saya belum paham, boleh nggak ditonton videonya? Bisa, Bapak Ibu, kita bisa tonton ulang di sini. Kita tonton ulang. Kalau misalnya pertanyaannya ternyata salah, kita boleh lewati. Nah, keren kan Bapak Ibu? Jadi kita coba kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang belum menjawab, saya lanjutkan pertanyaannya. Maka nanti muncul nilainya di sini, di bagian siswa. Ini siswa ya Bapak Ibu di bagian ini. Saya lanjutkan pertanyaannya. Lanjutkan lagi. Nah, gini Bapak Ibu. Peserta didik jawabannya sudah akan muncul di sini. Dan kita bisa melihat analisisnya Bapak Ibu. Analisisnya itu adalah berapa orang yang menjawab benar. Ya, 68% itu menjawab benar dan masih ada 11% yang menjawab salah. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, kalau kita lanjutkan, ini adalah pertanyaan yang tadi ya. Kita
sama juga, oh iya ternyata jawaban saya benar. Nah, jawabannya adalah 6. Untuk selanjutnya ternyata jawaban saya salah gitu. Saya lanjutkan, oh ternyata jawabannya salah. Kita lanjutkan. Nah, kita sampai di sini, dia akan berhenti lagi video kita, peserta didik kita minta lagi mereka fokus ke proyektor. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Sebut antara lain satuan, puluhan, ribuan, puluh Ya, ribuan. kalau kita sebagai guru kita bisa majuin cepat ya Bapak Ibu, tapi kalau peserta didik itu nggak bisa. 61. Sekarang, ayo kita terapkan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertama, penjumlahan. Berapakah hasil dari? Ya, bisa. Oh, dia minta tulis nama kelas. Misal 11, ini berapa sih? Kelas 5 gitu. Submit. Ini berarti pertanyaan terbuka ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat tanggapannya. Oh iya, Imron. Nah, seperti ini. Baik, terima kasih. Dan di sini nggak ada nilai ya, karena open-ended question. Dari 8.761 ditambah 7. Ya, kita majukan lagi. Kira-kira ibunya ini memberikan pertanyaan apa di bagian ini? Tambah 90 ditambah 5. Jadi, hasil dari 9.251 dikurangi 4.300. Nah, seperti itu. Tuliskan nama guru matematikamu. Saya tulis Pak Imron ya. Oh, Imron. Nah, gitu. Saya submit. Oke. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ya, tampilkan Pak Imron, Pak Suhardi. Saya bukan guru matematika. Banyak tulisannya Pak Imron. Oke, kita lanjutkan. 156 Dan sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Edpuzzle Live di dalam kelas. Kira-kira dipahami nggak Bapak Ibu? Ada yang ini video nggak muncul nama kelasnya, lupa gagal itu lanjut ya. Videonya nggak muncul Pak. Video memang tidak muncul Ibu, Bapak Ibu. Video di handphone Bapak Ibu memang tidak muncul. Yang muncul itu kan munculnya di peserta, di pendidiknya, di gurunya. Kalau yang muncul di handphone peserta didik itu cuma seperti ini doang, putih seperti ini. Baru nanti ada jawabannya. Nah, seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu kalau untuk live mode ini bukan hanya digunakan untuk kita mengajar ya Bapak Ibu. Katakanlah misalnya Bapak Ibu sedang mengisi materi apa, kemudian misalnya di forum-forum tertentu, di MGMP atau apapun. Nah, Bapak Ibu bisa juga melakukan kayak misalnya ada video yang memang ada videonya itu materinya dalam bentuk video. Nah, jadi kita bisa membuat interaktif antara kita dengan audiens kita untuk perluasan dari Edpuzzle ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu sempit memikirkan bahwa oh ini ternyata hanya bisa untuk di dalam kelas. Tidak Bapak Ibu, hanya bisa juga digunakan untuk di forum-forum yang Bapak Ibu sering ikuti, Bapak Ibu yang menjadi pemateri dan lain sebagainya, di MGMP atau di KKG yang memang materinya itu dalam berbentuk video ya. Sekali lagi materinya dalam berbentuk video. Atau Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu dalam berbentuk slide ya di Canva misalnya. Kan kita bisa menjadikan slide di Canva itu menjadi slide menjadi video. Kita ubah dari slide menjadi video. Nah, untuk pemutarannya interaktifnya itu bisa menggunakan Edpuzzle ini. Jadi kalau yang saya perlihatkan tadi, Bapak Ibu, slide saya itu 100%, 100% itu dari Canva. Kemudian saya jadikan slide pembelajaran untuk kita malam hari ini yang Bapak Ibu lihat tadi itu menjadi PowerPoint.
Nah, kemudian untuk interaktifnya saya tambahkan kelas point. Nah, seperti itu. Jadi ada interaktifnya. Kalau menggunakan Edpuzzle, polanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya slide-nya berbentuk di Canva ataupun di PowerPoint, Bapak Ibu jadikan video. Karena kan kalau di PowerPoint bisa juga kita jadikan video kan Bapak Ibu. Setelah jadi video, maka masukkanlah di Edpuzzle, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang Bapak Ibu inginkan ada interaksi antara Bapak sebagai guru atau sebagai pemateri dengan audiens atau sebagai peserta didik kita. Nah, seperti itu untuk penggunaan Edpuzzle yang secara langsung di dalam kelas. Nah, kalau misalnya penggunaannya di apa namanya Bapak Ibu di dalam Google Classroom, saya perlihatkan salah satu contohnya yang saya pernah lakukan dengan di peserta didik saya. Izin bertanya, apakah pertanyaan terbuka hanya untuk kelas terbuka? Oh tidak, Ibu Injung. Pertanyaan terbuka itu namanya open-ended question, itu bisa. Pak, Ibu Kayanti bingung. Kalau Ibu mengikuti dari awal, dari hari pertama, insya Allah nggak bingung. Kalau misalnya Ibu tiba-tiba langsung berada di kelas ini pada malam hari ini, saya pastikan Ibu pasti bingung. Ini dari mana buat soalnya gitu, kok ada video. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya coba lihat masih ada nggak artefak pembelajarannya ya. Mudah-mudahan belum saya hapus ya Bapak Ibu. Edpuzzle, fungsi dan... Nah, ini Bapak Ibu. Fungsi dan rumus present perfect tense ini kelas sastra Inggris ya. Nah, seperti ini saya kemarin menggunakannya live mode. Nah, ini ada nilainya tertinggal di sini Bapak Ibu. Yang mereka sudah mengerjakan langsung di dalam kelas itu nilainya masuk Bapak Ibu di sini di bagian bawah nih. Dan yang sementara yang lain ini itu belum mengerjakan. Nah, seperti itu. Kerennya Bapak Ibu kalau kita menggunakan Edpuzzle di Google Classroom ya nilainya langsung masuk. Jadi kita nggak perlu repot lagi memasukkannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk penggunaan live mode. Jadi live mode-nya Bapak Ibu boleh menggunakannya di Google Classroom, boleh juga di kelas terbuka, boleh juga di kelas klasik. Nah, di sini terlihat untuk jawaban peserta didik ada jawaban yang kalau ini kan tadi kayak misalnya tuliskan nama kelasmu itu nggak perlu dikasih nilai ya, Bapak Ibu. Tidak perlu dikasih nilai. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, live mode-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita mau lanjut ke cara membuat video project untuk siswa. Penugasan selanjutnya. Boleh kita lanjut, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak, bagaimana cara pindahkan materi di PowerPoint ke Edpuzzle? Harus dijadikan video dulu. Jadi cara menjadikan videonya, Bapak Ibu boleh pergi ke file, ya, kemudian boleh pilih save, pilih tempat menyimpan filenya, kemudian ini kita ganti menjadi MG4 video, seperti itu. Nah, setelah jadi video, Bapak Ibu nanti baru kita masukkan ke dalam Edpuzzle. Nanti saya coba contohkan ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lama. Nah, kebetulan di sini ada pertanyaan ya, Bapak Ibu, ini keren banget. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu, saya sambil convert karena ada yang bertanya. Nanti sekalian nambah ilmu baru. Oh, ternyata dari PowerPoint itu bisa dipindahkan menjadi video ya. Sebentar, Bapak Ibu ini lagi konversi. Bapak Ibu yang mau bertanya di kolom chat, silahkan sambil menunggu ini. Sambil menunggu selesai dikonversi dari PowerPoint menjadi video. Baru bergabung di hari ketiga jadi tidak mengerti. Makanya
Itu yang saya sampaikan tadi. Ternyata semudah itu menggunakan. Oh ya, semudah ini. Oke, sudah jadi videonya. Sekarang kita buka foldernya ya, tempat kita menyimpannya. Dan ini videonya. Keren kan, Bapak Ibu? Jadi kita tinggal tambahin musik aja sih sebenarnya. Kalau di PowerPoint-nya ada musik ya tinggal ditambahin musik. Nah, kita masukkan ya. Kita upload ya Bapak Ibu video ini tadi ke Edpuzzle kita. Caranya kita tambah konten. Yuk kita tambah konten di bagian ini, kemudian kita unggah video. Nah, unggah videonya Bapak Ibu ada dua pilihan, bisa langsung dari komputer kita atau dari Google Drive. Kita pilih dari komputer kita karena videonya ada di komputer kita. Saya tadi simpannya di My Dokumen, kemudian bahan presentasi Edpuzzle. Nah, videonya ini ya. Nah, dia akan mengunggah di sini Bapak Ibu. Tunggu dulu ya, sambil saya lihat kolom chat. Ada nggak yang bertanya? Oke, sudah. Bisakah materi ajar kita dari Canva dijadikan video Edpuzzle? Bisa banget dong. Dari PowerPoint aja bisa. Kenapa dari Canva tidak bisa? Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Nanti saya cobakan ya Ibu Amina ya setelah ini. Nah, oh bentar. Ini masih dipersiapkan. Di Edpuzzle-nya katanya masih mempersiapkan. Ibu Aminah tadi bertanya, bisa nggak ya dari bahan ajar kita di Canva dijadikan video? Bisa dong, Ibu Aminah. Saya coba ya. Saya buka Canva saya, tapi saya tidak unggah lagi ya Ibu Aminah karena prosesnya sama kok. Saya buka Canva, saya buka project saya. Nah, ketahuan ya Bapak Ibu kalau slide saya itu semuanya dari Canva. Oke, nggak ada masalah. Oke, misalnya untuk yang hari ini ya. Iya. Oke, nah ini slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan tadi slide saya di PowerPoint ini 100% itu menggunakan Canva. Ya, Canva itu luar biasa ya Bapak Ibu. Dan lebih kerennya lagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Canva for Edu sampai hari ini, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah akun belajar.id, punya akun belajar.id itu nanti langsung integrasi. Jadi ketika Bapak Ibu mau login ke Canva, itu menggunakan akun belajar.id-nya, maka dia otomatis langsung jadi Canva Pro. Nggak perlu lagi Bapak Ibu mengirim dokumen dan lain sebagainya. Itu adalah informasi terakhirnya. Nah, cara integrasinya, gimana cara menyampaikan ke Bapak Ibu ya untuk komunikasinya? Bapak Ibu boleh gabung berteman dengan saya di Facebook ya, Bapak Ibu silahkan cari Suhardi Amir. Nah, Bapak Ibu nanti boleh lihat perkembangan informasinya, dan kebetulan saya adalah satu dari 10 duta Canva Indonesia. Nah, 1 dari 10 duta Canva Indonesia. Jadi informasi-informasi ini lebih awal saya dapatkan dan Ibu yang lebih awal mendapatkan informasinya juga. Oke, ini adalah slide saya Bapak Ibu. Nah, kita bisa jadikan video lah, saya malah menjelaskan Canva. Nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu sambil menunggu Edpuzzle-nya menyiapkannya. Saya pilih share. Oke, Bapak Ibu. Terus kita pilih download. Ini slide biasa loh Bapak Ibu ya, bukan slide apa-apa. Kita tambahkan musik dulu deh sedikit, biar ada pemanisnya. Kita animasikan dulu sebentar, jadi dia, oke, nanti di videonya jadi cantik. Sip, apakah kita aplikasikan semua? Oke, kita tambahkan musik sedikit boleh ya. Misal kita tambahkan musiknya. Kasih all di sini. Kita pilih apa ya? Piano saja. Oke. Misalkan ini kita dengerin dulu. Oke, sip. Mantap. Nah, sudah masuk audionya. Kita coba audionya. Oke. Nah, kita pilih share, Bapak Ibu. Ini slide biasa ya, Bapak Ibu, kita akan jadikan video. Karena kan kita mau masukkan di
Edpuzzle. Kebetulan di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Keren ya, Bapak Ibu. Kita share, kemudian kita pilih download. Nah, kemudian kita pilih MP4, MP4. Oke, ada berapa slide? Ada 11 slide. Oke, semuanya. Lalu kita pilih download. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Pak, saya sudah berteman ya di FB. Oh, oke. Mantap, Pak. Semoga saya bisa mempraktekkan. Ya, harusnya bisa, Pak Irwanto. Oke, ini sambil menunggu ya, Bapak Ibu, videonya. Kita melihat lagi di Edpuzzle-nya. Apakah... Nah, sudah selesai, Bapak Ibu. Sudah disiapkan oleh Edpuzzle. Nah, keren kan, Bapak Ibu? Kita tinggal pilih edit di bagian ini. Lihat Bapak Ibu, kita bisa merekam suara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin tidak bisa merekam suara, ini kan videonya tidak ada suaranya. Jadi kita bisa merekam. Kita mulai merekam ya, misalnya kan seperti ini. Izinkan. Halo anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang Edpuzzle. Nah, silakan gabung dengan di kelas Bapak ya. Seperti itu. Nah, halo anak-anak, pada kesempatan dia jadi kita bisa menambahkan rekaman. Nah, ini video dari Canva-nya. Waduh, kesana kemarin nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Video Canva-nya sudah selesai ternyata. Oh, ini lagi diunduh, nggak apa-apa. Kita sambil nunggu dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ditambahkan rekaman, kita tentukan di titiknya di mana. Di bagian ini misalnya, atau di bagian ini misalnya. Boleh ya, ini saya hapus dulu. Oke, kita langsung ke bagian pertanyaan. Nah, video dari Canva juga sudah selesai. Ya, pusing deh Bapak Ibu. Nah, ada musiknya Bapak Ibu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, video akan berhenti. Nanti akan ada pertanyaan yang muncul. Keren nggak Bapak Ibu? Jadi ini pertanyaannya kita bisa pindahkan ke Edpuzzle. Oke ya. Samalah dengan ini. Jadi pertanyaan kita ada di bagian mana sih sebenarnya? Ada di menit keberapa? Nah, menit ke sini. Kita boleh tambahkan benar salah. Nah, kita boleh masukkan lagi misalnya silahkan kalau misalnya nggak mau lagi kita tulis pertanyaannya ya kita tinggal tulis aja. Silahkan perhatikan pernyataan di soal pertama. Oke, kita tulis di sini A benar, B-nya salah. Oke, kemudian kelas yang bisa dibuat di Edpuzzle terdiri dari atas kelas klasik, terbuka dan integrasi LMS. Maka dia jawabannya adalah benar. Oke, baru kita simpan dan Bapak Ibu perhatikan. Kita mulai sedikit ya, sedikit di sini belakang. Nah, di sini. Aduh. Oke. Oh, lewat Bapak Ibu. Nah, berhenti di sini Bapak Ibu. Kelihatan kan? Silakan perhatikan pernyataan soal pertama. Ini soal pertama. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Maka kita berhenti lagi di bagian ini. Kita tambahkan lagi pertanyaannya. Silahkan perhatikan pernyataan di video. Kemudian jawaban A, kita boleh bikin seperti ini, A benar, atau kita boleh juga tambahkan B salah. Nah, seperti itu, kita kasih kuncinya adalah penugasan di Edpuzzle, kita sebagai guru tidak bisa membatasi, oke ini salah pernyataannya. Maka kita buka dan kita simpan. Oke, berhentikan Bapak Ibu. Anggaplah sudah selesai, maka kita klik selesai. Dan yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah tinggal tugaskan ke peserta didiknya. Silahkan pilih kelasnya, mau kelas yang integrasi Google Classroom atau kelas yang klasik ataupun terbuka.
Jangan lupa tentukan Bapak Ibu kapan ini bisa dikerjakan, kapan tugas ini berakhir, dan jangan lupa ini juga dicentang supaya peserta didik kita tidak bisa mempercepat videonya. Seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah banget kan? Nah, itu sudah membuat video dari PowerPoint ini sebenarnya materi bonus ya, tidak ada di dalam jadwal kita pada malam hari ini. Oke, kita lihat apa lagi yang akan kita buat. Kita akan membuat bagaimana cara membuat proyek untuk siswa. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita bisa juga membuat, kalau di Edpuzzle itu kita bisa membuat peserta didik itu membuat proyek video ya. Tapi modelnya sama sih seperti yang kita lakukan sebagai guru juga. Nah, caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nanti sendiri memikirkan kira-kira ini cocoknya untuk materi apa, terus kegiatannya seperti apa. Oke. Kita pilih tambah konten di sini Bapak Ibu, dan kita pilih proyek siswa. Nah, proyek siswa ini nanti Bapak Ibu peserta didik kita atau siswa kita sendiri yang akan mencari video. Oke, kemudian nanti mereka sendiri yang akan membuat pertanyaan. Atau bahkan mereka sendiri yang akan bisa memberikan penjelasan sendiri, penjelasan yang menurut mereka sendiri di dalam video. Karena nanti prosesnya sama seperti kita guru. Nah, kita sebagai guru hanya mengoreksi apakah yang dibuat mereka, pertanyaan yang dibuat mereka, atau catatan yang mereka buat, itu benar atau salah. Seperti itu Bapak Ibu. Berdasarkan jumlah pertanyaan yang dia buat. Nah, videonya bisa bersumber dari YouTube atau mereka juga bisa mengunggah sendiri. Seperti itu. Jadi, mereka bisa buat sendiri ataupun mereka mengunggah video sendiri. Nah, judulnya misalkan katakanlah judulnya di sini adalah procedure text. Procedure text. Nah, ini kelas bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan sampaikan tujuan proyeknya. Misal, siswa mampu untuk membuat siswa mampu untuk menganalisis fungsi sosial dari video procedure text gitu. Oke. Nah, instruksinya kita di sini adalah kita tuliskan silahkan unduh, silahkan cari satu video. Atau kalau Bapak Ibu meminta mereka untuk membuat video sendiri, ini dihilangkan supaya mereka nggak bisa ngambil dari YouTube. Tapi karena ini latihan, kita boleh mengambil dari YouTube. Atau misalnya karena ini procedure text, silahkan buat video tentang cara membuat es teh. Nah, seperti itu. Kemudian berikan beberapa catatan dan pertanyaan di bagian akhir dari video. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan adalah simpan dan tetapkan. Kita simpan. Nah, kita mau kasih di kelas mana? Misal mau kita kasih di kelas-kelas klasik di terbuka atau di kelas 4 klasik. Nah, terserah ya Bapak Ibu, tapi kalau yang seperti ini saya sangat menyarankan Bapak Ibu memberikannya di yang klasik. Kalau Bapak Ibu tidak integrasi LMS, ya kalau misalnya di Google Classroom nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Kita yang berikan di kelas klasik. Nah, jangan lupa ini ditentukan kapan bisa mulai dikerjakan seperti biasa ya Bapak Ibu. Karena kita malam berarti kita pilih PM ini tanggal jam 8. Sudah jam 8. Oke. Kemudian kita simpan dan kapan batas akhir mereka bisa mengerjakannya. Karena ini project ya kita beri waktu yang agak lama. Misalnya 2 pekan seperti itu dan di pukul 12 malam. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Karena ini saya bagikan ke klasik, maka saya nggak bisa membagikannya di Google Classroom. Dan ini bisa terlihat ya Bapak Ibu. Judulnya adalah procedure text, kemudian sumber videonya siswa harus menemukan di YouTube atau mengunggahnya. Kalau saran saya, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu meminta peserta didik untuk membuat sendiri,
di videonya, maka pilihnya adalah video diunggah sendiri. Kemudian kita pilih tugaskan. Oke. Karena di kelas klasik saya cuma ada 2, ada Emery dan Ibu Krista. Saya akan perlihatkan tampilan di siswa seperti apa sih bentuknya. Oke, mana nih Emery? Oke, ini. Oke, ini adalah Emery. Kita masuk di Add Puzzle. Ini siswa ya, Bapak Ibu, di bagian ini kita keluar nggak apa-apa. Ada tugas baru. Oh, ini masih, oh sorry, ini live open class ternyata. Salah, maaf. Saya harus masuk di, oke, mulai. Saya seorang siswa, masuk ke Google. Ini siswanya sudah mendaftar ya, Bapak Ibu, kemarin materinya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Sudah ada penugasannya ini di bagian siswa. Bagian siswa ini penugasannya adalah procedure text. Ini adalah tujuannya siswa mampu menganalisis fungsi sosial, ini adalah instruksinya. Nah, yang mereka harus lakukan adalah mereka harus klik mulai project. Nah, karena kita tadi tentukan sumber videonya bisa di YouTube, bisa unggah, jadi coba kita ambil yang di YouTube. Nah, mereka tinggal tulis di sini cara membuat teh gitu. Nah, gini ya, Bapak Ibu. Kita misalnya pilih ini. Nah, kemudian klik gunakan untuk project. Nah, kan sama Bapak Ibu yang dilakukan peserta didik dengan kita, cuma terbalik aja. Yang sekarang ini peserta didik yang membuatnya. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Jadi peserta didik, saya lebarin. Ini belum keluar, harusnya di sini sudah ada pertanyaan juga, Bapak Ibu, sama seperti kita mau membuat soal pertanyaan. Nah, seperti ini. Jadi peserta didik itu juga bisa membuatnya, Bapak Ibu, dengan memberikan catatan, misalnya di menit kesekian. Oh, ya. Nah, jadi peserta didik bisa memberikan catatan di sini. Bisa berbentuk voice note dan lain sebagainya. Nah, misalkan berikut adalah cara membuat es teh yang paling enak. Seperti itu. Nah, berhenti ya, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa misalnya kita akan melanjutkan lagi. Nah, kita bisa masukkan soal. Soal di sini jawaban A, jawaban B. Oke, kemudian kita tentukan kunci, kemudian kita simpan. Nah, anggaplah ini sudah selesai ya, Bapak Ibu. Kemudian peserta didik kita menyelesaikan selesai. Oke, kemudian peserta didik klik serahkan. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita akan melihat tugas proyek siapa yang sudah dikumpul. Kita reload. Wah, sudah ada tugas dari Emery. Oke, kita klik satu proyek untuk dinilai. Nah, karena dia ada tadi catatannya ya, Bapak Ibu, kita boleh berikan misalnya ini nilainya 100 ya. Atau bisa juga kita bilang tandai tidak nilai sebagai jawaban yang benar. Juga boleh, Bapak Ibu, seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu, untuk membuat project di Google di Edpuzzle. Gampang ya, Bapak Ibu. Nah, karena sudah 20.08, kita masih menyisakan satu materi yang lebih penting. Di Edpuzzle, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akunnya adalah akun basic, maka jumlah jatah video yang diberikan Bapak Ibu sesungguhnya adalah hanya cuma 20.
Tapi Bapak Ibu, menurut pengalaman saya yang sudah pengguna Edpuzzle kurang lebih 4 tahun terakhir ini, sebelum pandemi, saya sudah menggunakannya, apalagi selama pandemi, itu selama satu semester itu nggak habis kuota 20 itu, Bapak Ibu. Nggak akan habis. Jadi, karena kan tidak semua dan tidak setiap hari juga kita akan berikan ke peserta didik kita berbentuk Edpuzzle kan, Bapak Ibu. Kita bisa selingi dengan hal-hal yang lain. Misalnya kita bisa berikan mereka dengan quizzes, bisa berikan mereka Kahoot, bisa itu TPECK-nya ya Bapak Ibu, bisa berikan misalnya dengan peer deck dan lain-lain sebagainya, class point, dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu yang kita bisa berikan misalnya dengan Canva dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan video animasi atau kita juga bisa memberikan live worksheet ya, lembar kerja yang interaktif itu bisa juga Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jatahnya di bagian konten saya ini, konten saya sudah ada berapa ya? Bisa terlihat di sini. Nah, kalau misalnya, sudah ada 15 lebih Bapak Ibu. Kalau misalnya konten Bapak Ibu sudah mau habis kuotanya, ya maka yang Bapak Ibu lakukan adalah silakan hapus video-video yang Bapak Ibu tidak pergunakan lagi. Caranya, saya ulang, caranya tinggal Bapak Ibu pergi ke konten saya, pilih video yang menurut Bapak Ibu tidak terlalu penting lagi, tidak akan digunakan, lalu pilih hapus. Maka jatah video Bapak Ibu akan berkurang menjadi 19 dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi ada kalanya Bapak Ibu ada beberapa video yang tidak ingin kita hapus ya. Maka jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya sih, salah satu alternatifnya adalah Bapak Ibu harus menambah kuota. Harus menambah kuota. Nah, cara menambahkan kuota Bapak Ibu yang tidak harus Bapak Ibu membeli adalah dengan melakukan referral atau mereferensikan Edpuzzle ini ke orang lain supaya dia membuat akun saja. Karena kalau dia membuat akun dari hasil referensi kita, maka orang tersebut akan mendapatkan tambahan 3 kuota video dan kita juga akan mendapatkan tambahan kuota video. Saya coba contohkan ya Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa mereferalkan karena ini sudah akun Pro School. Oke. Saya bikin akun yang basic dulu Bapak Ibu, yang sama yang Bapak Ibu miliki saat ini, atau mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang Pro School juga. Iya. Saya coba bikin akun yang biasa dulu ya Bapak Ibu, sama dengan yang Bapak Ibu miliki. Oke. Ini adalah sudah akun guru. Switch to Indonesian, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah Bapak Ibu di sini kita merekomendasikan, kelihatan ya Bapak Ibu sudah 13 video dari 23 ruang penyimpanan yang digunakan. Jadi, sekarang ada penambahan lagi bisa 20. Oh iya, aku Didi pernah saya jadikan rekomendasikan. Jadi dia nambah 3. Harusnya 20 di sini. Oke. Nah, rekomendasikan untuk mendapatkan ruang penyimpanan. Jadi kita bisa merekomendasikan orang. Nah, seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita undang guru. Nah, seperti itu. Kemudian kode I-nya ini kita salin, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian saya misalnya mau mengundang Ibu Maslina. Ibu Maslina menjadi untuk membuat Edpuzzle. Jadi supaya ada dapat jatah. Jadi Ibu Maslina akan mendaftar di Edpuzzle. Sebentar. Pasenya adalah Ibu Maslina harus sampai memverifikasi akun ya, Bapak Ibu. Jadi masuk di Edpuzzle sambil buka Gmail-nya. Waduh, saya lupa password Ibu Maslina apa. Ya sudah, Bapak Ibu, kita pakai email ece-ece aja ya. Ece-ece bahasa apa sih? Email temporer. Ya, temporary email. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang pola yang saya lakukan, Bapak Ibu bisa merekomendasikan diri sendiri ya. Nggak perlu harus rekomendasi dari orang lain. Bapak Ibu silakan perhatikan saja.
caranya. Oke, kita memulai mendaftar sebagai guru. Kemudian ini kita copy emailnya. Nah, karena email kita bukan email dari Google, bukan juga dari Microsoft, maka kita pilih daftar dengan Edpuzzle. Kita masukkan nama kita, misalnya namanya, namanya adalah Ibu Yani saja. Yani, nama belakangnya juga Yani. Oke, ini emailnya. Email dari sini tadi ya, Bapak Ibu kita copy, pindahkan ke sini, kata sandinya. Oke, kata sandinya, titik-titik aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini pentingnya kode referensi itu. Kode referensinya adalah kita ambil dari yang kode referensi akun kita, Bapak Ibu. Kita salin seperti ini, kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu yang kita lakukan adalah kita centang ini seperti mendaftar. Oh, kodenya tidak ada. Kirim undangan. Undang guru. Salin. Oke, yang kita ambil adalah kode yang di belakang ya Bapak Ibu. Jadi kan kodenya itu seperti ini panjang. Nah, yang kita ambil adalah yang di belakang. Oke, baru kita buat akun baru. Simpan. Kita tulis nama sekolah kita, misalnya SMKN Muara Jambi, kita continue. Kita misalnya mengajar di kelas 10, mata pelajaran seni, kemudian kita start teaching. Sip. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus verifikasi email. Biasanya sudah langsung masuk tuh di sini. Nah, kita verifikasi email kita. Oke, kita verifikasi email. Ya, kita memulai. Dan Bapak Ibu perhatikan di bagian ini ya, akan menambah dari 20 menjadi 23. Dan Emily akan menjadi 26. Kelihatan ya Bapak Ibu, tadi 23, sekarang sudah 26. Gampang ya Bapak Ibu. Nah, kalau penjelasan saya agak cepat di bagian ini, Bapak Ibu boleh tonton nanti rekamannya, play stop aja ya Bapak Ibu, seperti itu. Materinya sudah selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu, kayaknya sudah selesai. Kita lanjut tanya jawab 15 menit, mudah-mudahan cukup. Demikian Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat powerful sekali ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan 4 materi sekaligus. Dan mungkin jika ada Bapak Ibu yang masih bergabung, kemudian tertinggal gitu, Bapak Ibu masih bisa nantinya melihat rekaman Zoom. Karena nanti akan kami bagikan melalui WhatsApp group begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sana bisa mempraktekannya juga gitu. Nah, kita langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kita wah ini ada Ibu Ana yang sudah raise hand nih Pak. Silakan Ibu Ana bisa langsung bertanya kepada Bapak Suhardi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Karena Ibu Ana yang mau bertanya, saya siapkan buku karena pertanyaan biasanya banyak. Terus sudah ada pena juga. Mangga Ibu, silakan. Ya, ini Pak pertanyaan saya ini Pak, bisa tidak video ini agak samar-samar, saya ini sepertinya udah dibahas kayaknya kemarin, cuman saya agak samar-samar. Ini bisa tidak video kita Edpuzzle ini kita kan supaya tidak tersimpan di situ kan terlalu banyak gitu. Jadi kita upload gitu ke kita punya channel YouTube. Bisa ya Pak? Terus selanjutnya yaitu adalah kan kita waktu di Canva waktu saya buat animasi begitu kan Pak dengan menggunakan saya lupa tadi itu ada buat apa kan ada di kita masukin sound
apa kan itu soundnya itu kan terbatas kan Pak karena kita gratis. Nah jadi bagaimana cara nama web yang aman kita gunakan ketika kita mau memasukkan sound tersebut sehingga kita aman menguploadnya ke YouTube begitu Pak, supaya tidak karena kan tidak semua sound itu kan bisa diizinkan diupload di publish seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, bisa tidak jawaban kita? Jawaban seperti saya kan matematika. Nah, itu kan jawabannya itu kan tidak hanya menggunakan ABC saja, tetapi ada di situ perlu proses begitu, Pak. Bisa tidak jawaban itu dengan menggunakan proses itu, murid itu kita suruh capture, baru dikirim dengan menjawab di EduPuzzle itu sendiri, seperti itu, Pak. Terima kasih. Cuma 3. Iya cukup Pak. Genap 8. 2 lagi Biar ya betul. Berapa genap, udah? biar genap ya. Oke, jawaban dengan capture. Oke, saya langsung jawab ya, Ibu Melisa ya. Halo? Iya Pak, silakan Pak. Silakan bisa Alright, langsung menanggapi. oke. Untuk mengenai videonya, bisa nggak ya kita simpan ke YouTube? Ya sangat boleh gitu. Cuma kekurangannya kalau sudah disimpan di YouTube, maka pertanyaan-pertanyaan, kemudian catatan-catatannya itu tidak tinggal, Ibu akan hilang dianya. Ya, yang akan masuk itu hanya videonya saja. Kemudian yang kedua, sound untuk copyright, supaya nggak kena copyright ya maksudnya Ibu ya. Ya, jadi Ibu Ana sangat perlu hati-hati ya. Ibu mengelola channel YouTube kah? Ya, boleh dimatikan salah satu ya. Ibu mengelola channel YouTube secara profesional? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu, saya kira tidak ada masalah sih mau soundnya dari mana saja. Tapi kalau misalnya Ibu mau menjadikan channel YouTube-nya itu channel YouTube profesional dalam artian nanti Ibu menggunakan channelnya ini untuk dimonetisasi di YouTube, maka sound-nya itu nggak boleh sembarang. Dan ini juga sound dari Class Point ini yang saya sampaikan tadi di awal itu kan ada suaranya. Maka Guru Inovatif Indonesia channelnya itu nanti akan ada sedikit masalah di bagian copyright ya. Jadi nanti boleh minta dengan saya lisensinya, kalau misalnya memang terkendala dengan itu. Nah, kalau untuk mencari sound yang bebas copyright, Ibu, silahkan cari di audio library yang dimiliki oleh YouTube. Itu di situ saya bisa bilang bahwa di sana hampir rata-rata musiknya itu bebas, benar-benar bebas copyright. Jangan terpedaya dengan di channel YouTube itu dia bilang non copyright. Jangan Ibu, jangan, karena saya udah sering sekali tertipu dengan yang kayak gitu. Dibilangnya bebas copyright, ternyata setelah saya masukkan di channel YouTube saya malah nggak keluar dolarnya, nggak bisa monetisasi gara-gara video suaranya nggak bisa. Untuk mendapatkan audio library, Bapak Ibu boleh pergi ke mudah-mudahan saya bisa memperlihatkan. Kita boleh masuk ke youtube.com. Wah, agak melambat. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke di sini. Di sini ada akun harusnya. Kemudian nanti Ibu Ana dan Bapak Ibu yang lainnya, oh ya sudah keluar. Nah, Bapak Ibu silakan pergi ke YouTube Studio untuk mendapatkan musik yang bebas copyright ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan secara aman. Kan capek tuh Bapak Ibu, kasihan kalau misalnya
Bapak Ibu sudah bikin video pembelajaran bagus-bagus, ngeditnya bagus-bagus, tiba-tiba diupload ke YouTube, ya dolarnya nggak keluar gitu, malah tanda kuning dolarnya gara-gara copyright, kan sayang. Maka Bapak Ibu harus mengulang lagi ngeditnya. Jadi lebih baik menggunakan yang sound yang memang benar-benar aman. Nah, ini ya Bapak Ibu cara mengambilnya di sini, di bagian bawah. Ini ada tulisan koleksi audio. Nah, koleksi audio. Nah, musik-musik yang ada di sini, nah di library ini, walaupun kadang-kadang musiknya yang nggak nyaman ya didengar Bapak Ibu, maksudnya tuh ya tidak umum gitu, nah tidak seperti yang ada di TikTok misalnya, tapi tidak ada masalah, itu bakalan lebih bikin kita lebih aman. Misalnya seperti ini. Ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk jawaban di capture, kita coba lihat ya, Ibu, apakah bisa? Tapi kalau misalnya multiple choice itu nggak bisa. Misalnya peserta didik untuk menjawabnya dengan multiple choice dijawab dengan capture pasti nggak bisa, ya, Bapak Ibu. Kita coba lihat untuk di open-ended question. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini ada pelajaran sosiologi, keren banget. Nah, di bagian pertanyaan, untuk pertanyaan terbuka, Bapak Ibu, peserta didik kita hanya bisa untuk menanggapi audio. Nah, tapi pertanyaannya dari kita itu bisa dari berbentuk video, tapi sepertinya belum bisa, Ibu Ana. Itu ya, untuk sementara ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas penjelasannya. 3 pertanyaan sudah dikupas tuntas. Dari Bu Ana, mungkin itu juga menjadi perwakilan dari pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya. Yang tadi yang pertama terkait video yang dari Edpuzzle, kemudian di sudah tidak menjadi video interaktif lagi, di mana tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, yang tersisa hanyalah video saja begitu. Dan kemudian sudah dijelaskan tadi step by step-nya, dan juga musik yang terhindar dari copyright tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suhardi bahwasanya bisa langsung mengambil di YouTube Audio Library ini. Bagi Bapak Ibu yang pejuang dolar nih, mungkin bisa menggunakan seperti itu ya Pak ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin bisa 2 pertanyaan lagi. Ini ada dari kolom chat Zoom. Boleh. Ada dari Ibu Trihani. Izin bertanya Bapak, cara itu bisa dilakukan untuk undang siswa tidak? Begitu Pak. Mungkin yang kode referral tadi Pak ini. Ya, kode referral tidak bisa ya Ibu untuk siswa. Kode referral itu hanya untuk bermanfaat untuk di guru saja. Kalau siswa kan tidak ada masalah, mereka tidak ada batasan video yang mereka menonton berapa, nggak ada ini. Karena misalnya kita mau misalnya akun yang pro school pun itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ada di kitanya sebagai guru. Baik, siap Pak Suhardi. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir, mungkin ini dari Bapak Zul Haji. Apakah Edpuzzle ini bisa diintegrasikan dengan LMS Moodle? Begitu, Pak. Oh iya, harusnya bisa, Bapak. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan di kedua ya, jadi Edpuzzle ini bisa diintegrasikan dengan 9 LMS yang ada. Jadi bisa dari Google Classroom, ini malah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini suasana hati ini Moodle harusnya di sini. Kan logonya seperti ini. Ya, bisa ya, Bapak, dengan senang hati pasti bisa. Baik, jadi bisa ya Bapak Zul Haji, tidak hanya LMS Google Classroom, tapi juga Moodle. Di sana tadi ditranslatekan begitu menjadi suasana hati ya tadi ya Pak. Tapi tadi logonya ada Moodle, benar. Jadi bisa. Iya, logonya itu logo Moodle. Iya Pak, siap. Mungkin itu di bukan sini dari ada Bapak ya, Ibu. tapi kayaknya dari browsernya. Siap Pak, siap. Mungkin Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan lagi, silakan mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut lagi. 1 pertanyaan mungkin, Bapak Ibu.
bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin karena Bapak Suhardi akhir ini merupakan Edpuzzle Ambassador of Indonesia. Nah, ini Pak ada Bapak Muhammad Imran nih. Silakan Bapak Muhammad Imran bisa bertanya untuk satu pertanyaan terakhir nih. Silakan Pak. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih. Saya cuma penasaran aja Mangga kemarin. Pak, silakan. Ya, buat videonya itu kan hanya satu video ya, misalnya dari YouTube ya, satu URL gitu kan. Misalnya saya pengennya itu satu video ini nggak cukup, misalnya saya pengen nambahkan lagi materi gitu. Itu bisa nggak disambung dengan video lain gitu? Apa dari upload atau dari URL yang lain gitu? Baik, cukup Pak Muhammad Imran. Baik, silakan Pak Suhardi untuk menanggapinya. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar saya isi screenshot dulu. Oke, baik. Pak Muhammad Imran, saya tidak mengajari ya hal yang salah. Tapi yang akan saya sampaikan ini salah. Karena pada dasarnya kalau di Edpuzzle tidak bisa menambahkan lebih dari satu URL. Nah, kalau Bapak mau ada lebih dari satu source videonya, maka Bapak harus remake videonya, buat ulang atau edit ulang. Ambil videonya dari YouTube, diunduh, Bapak unduh, kemudian ambil source lainnya, Bapak unduh lagi, baru dicampur di misalnya di Filmora atau di Canva, itu baru diunggah menggunakan diunggah lagi di Edpuzzle. Tapi sekali lagi ya Bapak, untuk mengunduh video dari YouTube kemudian kita unggah ke Edpuzzle itu tidak disarankan, tapi ya Edpuzzle juga tidak akan mencari-cari kesalahan kita. Bapak Ibu tidak sampai juga di situ akan mengetahui bahwa video yang kita ambil kita unggah itu adalah dari YouTube, tidak sampai sejauh itu. Demikian ya. Pak Muhammad Imran. Ya, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Muhammad Imran atas pertanyaan dan terima kasih juga kepada Bapak Suhardi. Mungkin itu pertanyaan penutup dari Bapak Muhammad Imran, Pak. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan, begitu Pak? Ya, boleh saya buat polling sedikit, boleh ya? Silakan Bapak, silakan. Oh ya, oke, baik. Bapak Ibu yang masih bergabung di kelas poin saya pengen dong dengar kata Bapak Ibu satu kata buat guru inovatif Indonesia. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 30 detik. Di handphonenya masing-masing ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, baru 8 orang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Izin untuk screenshot dulu sebagai kenang-kenangan buat saya. Dan terakhir, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Demikian Ibu Melisa, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada pertemuan ketiga ini. Sangat luar biasa sekali dan sangat powerful ya Bapak Ibu terkait Edpuzzle begitu. Dan juga tadi Bapak Suhardi telah memaparkan secara step by step begitu. Jadi Bapak Ibu pasti dapat memahaminya begitu. Nah, dan
tugas Bapak Ibu diharapkannya dari Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak hanya menyimak saja, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, begitu. Nah, kemudian terkait segala bentuk presensi, Bapak Ibu, segala bentuk dokumennya kirimkan, akan kami siapkan dari tim Guru Inovatif Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi. Jadi Bapak Ibu ditunggu begitu ya terkait dokumen lengkapnya, dan juga Bapak Ibu harus tetap semangat nih karena masih ada 2 pertemuan lagi, 2 pertemuan terakhir melalui diskusi interaktif di WhatsApp group. Jadi seperti itu, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Suhardi Amir, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusias dalam pertemuan kita, dalam workshop virtual kita terkait video interaktif dengan Edpuzzle. Semoga Bapak Ibu memiliki karya-karya dari Edpuzzle begitu dan diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran tentunya. Baik, untuk malam hari ini kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Suhardi Amir. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu, bye-bye.